belajar kebaikan, kita berdoa yang penting mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Sebelum kita mulai, saya resepsi dulu atau absen hadiran dulu. Yang saya sebut namanya atau yang di absen namanya, silakan berdiri sambil menyebutkan satu nama permainan di dalam olahraga atau cabang olahraga, dengan catatan setiap orang tidak boleh sama, ya, tidak boleh sama. Contoh misalkan ketika saya panggil Fauzan berdiri dan sebutkan salah satu cabang olahraga, nama permainan olahraga atau istilah olahraga. Siap? Siap. Ini semua ini siap. Artinya sepak bola. Amelia. Bola. Tinju. Wisnu. Baseball. Cuma satu orang yang tidak hadir ya, dikarenakan sakit. Mudah-mudahan kita hari ini, besok dan seterusnya diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Tugas Anda, kewajiban Anda sebagai seorang siswa adalah untuk minggu depan, ketika saya absen, apa yang Anda sebutkan tadi atau nanti minggu depan apa yang Anda sebutkan nanti harus bisa mendefinisikan atau bisa menceritakan atau bisa menggambarkan tentang apa yang kamu sebutkan. Jika Anda menyebutkan bola voli, silakan Anda bisa narasikan atau bisa menceritakan apa itu bola voli. Bola voli adalah salah satu permainan bola besar, permainan berdebu, ya, yang menggunakan belakang dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah pertemuan awal sebelum dalam pertemuan hari oleh kegiatan Maulid Nabi, kita telah membahas beberapa materi. Ada dasar motor dan manipulasi. Hari ini materinya adalah kebugaran jasmani. Dari SD, SMP, kemudian ada sekarang SMA, pasti sering mendengar yang namanya kebugaran jasmani. Tapi kadang-kadang kita atau Anda menjadi kelas ini masih ada yang belum tahu apa itu kebugaran jasmani. Mau mengerti ya kebugaran jasmani ini? Mau mengerti kebugaran jasmani? Padahal di soal baik di SD, SMP maupun SMA kelas 10 dan kelas 11 sering muncul istilah kebugaran jasmani. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Sebut nama. Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu atau aktivitas tanpa merasa kelelahan yang berarti. Artinya, setelah Anda melakukan aktivitas tersebut, Anda masih bisa melakukan aktivitas lain. Ya, contoh ketika ada dikasih materi misalnya di lapangan yang cukup menguras tenaga, tetapi setelah selesai Anda balik lagi ke kelas masih bisa beraktivitas yang lain. Aktivitasnya apa? Belajar, bermain, jajan, makan, minum.
bahkan bercanda-bercanda yang memakai atau memerlukan tenaga ekstra. Ya, kayak gigi kecil dan seterusnya. Artinya kalau Anda masih bisa melakukan aktivitas setelah latihan atau aktivitas yang diinstruksikan, artinya tingkat kebugaran jasmani tubuh Anda bisa dikatakan cukup. Yang berbeda kalau misalkan mesti kasih latihan, disuruh olahraga, ya. Setelah pulang ke kelas, capek, itu bisa naon, diajak oke Korea, tunduk, ngantuk, ya. Itu kan pulang kantin nggak mau terus nyeri kaki dan seterusnya. Kayak nanti naon istirahat, tidur dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dipastikan bahwa pada saat itu tubuh atau kebugaran jasmani Anda dikatakan sedang tidak baik-baik. Oke. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama tentang untuk apa kita belajar atau tujuan belajar kebugaran jasmani itu untuk apa? Yang pertama diharapkan Anda bisa menjelaskan pengertian dan manfaat dari kekuatan atau kebugaran jasmani tadi. Kebugaran merupakan bagian dari unsur-unsur kebugaran jasmani. Salah satunya adalah kekuatan. Yang berikutnya bisa menganalisis gerakan dan otot yang bekerja di setiap jenis latihan. Nanti Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan gerakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Ya. Kemudian mempraktikkan teknik dasar push up, sit up, squat, kemudian back up dengan baik dan benar. Nanti kita akan lihat beberapa video. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara melakukan push up yang baik dan benar. Tentunya berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian cara back up, kemudian cara squat, kemudian cara sit up yang baik. Oke. Yang berikutnya nanti di LKPD ada perintah atau instruksi atau soal jawab yang harus Anda jawab atau yang harus Anda tuliskan bahwa Anda harus bisa menyusun program latihan kekuatan sederhana untuk kebugaran jasmani secara mandiri. Saya kasih biasanya waktunya 4 pekan atau 4 minggu. Dalam 4 pekan atau 4 minggu itu akan terlihat progres atau peningkatan. Contoh, ketika pertemuan pertama kali ini Anda hasil asesmen push up, sit up, squat dan back up-nya sekian, maka di pekan keempat harus bertambah. Bagaimana bisa caranya bisa bertambah? Harus latihan kumaha, latihan isu dan seterusnya. Oke, jam 1 latihan, jam 8 kayak tidur latihan dan seterusnya. Tetapi Anda harus mulai bisa menyusun rencana program latihan. Pulang sekolah jam berapa? Jam 3. Datang ke rumah sekitar jam 4 atau setengah 5. Tapi mereka latihan nanti setelah maghrib sebelum isya misalkan. Maka Anda bikin surat coret di kertas. Hari ini Selasa tanggal sekian program latihannya push up, sit up sekian. Targetnya namun di dia misalkan push up dengan ukur sedikit, misalkan kuat 10, misal di rumah pada saat latihan coba dengan 3 kali repetisi harus kuat misalkan 11, 12, 13 dan seterusnya. Maka di pekan keempat dengan program latihan yang teratur setiap sekian hari dalam 1 minggu akan didapat hasil yang signifikan. Progresnya naik. Tadi ukur 10, ketika dites lagi di pekan keempat atau minggu keempat, ternyata bisa 30. Hasil apa? Hasil latihan. Berbeda dengan seperti ini. Namun ayo 10, dites ayo 10, ke minggu keempat untuk latihan dites kita minggu keempat, bakal seminggu. Karena tidak ada. Siap? Oke,
defisit tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Nah, sekarang masuk ke dalam unsur atau bagian kebugaran jasmani. Sebetulnya banyak sekali, bukan hanya 10 kalau dikembangkan. Ya. Tapi kalau misalkan kita rangkum menjadi 10 atau bahkan bisa kurang. Di antaranya yang pertama, unsur kebugaran jasmani yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kedua daya tahan otot, daya tahan atau endurance. Yang ketiga daya tahan otot, 3 kecepatan, 4 kecepatan, 5 daya lutut, 6 kelincahan, 7 koordinasi, 8 keseimbangan, 9 kecepatan dan 10 reaksi. Kekuatan banyak sekali macamnya, ya, atau bagian-bagian otot tubuh mana yang biasanya dilatih untuk kekuatan. Karena tujuannya pasti berbeda. Contoh untuk melatih kekuatan tangan yang dipakai pelatihannya adalah jenisnya A. Yang dipakai untuk melatih kekuatan tungkai atau kaki yang dipakai adalah jenis latihan B misalkan. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian daya tahan atau endurance. Daya tahan biasanya korelasinya dengan waktu. Semakin lama orang tersebut atau atlet tersebut bisa melakukan atau bertahan dalam gerakan tertentu atau cabang olahraga tertentu, maka dikatakan bahwa daya tahannya atau endurance-nya adalah bagus. Contoh yang menggunakan atau yang membutuhkan daya tahan bagus dalam cabang olahraga apa? Ada lagi? Ada lagi? Yang paling kelihatan bahwa harus membutuhkan daya tahan yang atletik, angkat pedang, atletik, apa lagi? Ada lagi? Oke, terima kasih yang sudah mencoba memberikan jawaban. Ya. Tetapi kita lihat jenis cabang olahraga yang memerlukan daya tahan yang paling kasat mata adalah salah satunya adalah lari jarak jauh atau maraton. Kenapa? Karena di samping jaraknya yang ditempuh sangat jauh, ada yang 12K, ada yang 10K, ada yang 15K atau 20K, ya, 20 kilo, 15 kilo, 12 kilo atau 10 kilo. Tentunya membutuhkan daya tahan karena waktunya bisa berjam-jam, ya, lebih dari 30 menit bahkan lebih dari 1 jam. Namun kondisi tubuh Anda atau daya tahan tubuh Anda, endurance Anda jelek, akan ke 15 menit jarak yang ditempuh baru 1,5 kilo menyerah. Ya. Yang kedua, permainan sepak bola. Permainan sepak bola durasinya adalah 2 kali 45 menit. Kabayang, dinam 1 kali 45 menit, Anda tidak berhenti bergerak. Minimal Anda jalan, kemudian jogging, sprint, zigzag, lari dan seterusnya dan seterusnya. Kabayang kalau pemain sepak bola pas 45 menit cicing lagi. Nah, hemat energi nggak tahan nggak seperti itu. Makanya perlu latihan khusus untuk melatih daya tahan. 1 kali 45, 2 kali 45 masih bisa bertahan, maka dipastikan daya tahan seseorang atau orang tersebut bisa dikatakan baik atau sesuai dengan target yang harus ditempuh atau harus dicapai. Yang berikutnya daya tahan otot. Tadi hubungan dengan pernyataan dari Pak, namun angkat besi memerlukan daya tahan apa? Power dan daya tahan otot. Ya. Contoh, ketika kita mengangkat besi memerlukan power, tenaga, daya ledak. Contoh, 100 kilo pertama, angkatan 100 kilo pertama, angkat tahan. Otot bekerja memerlukan power, kemudian memerlukan daya tahan
Tahan sekian 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 detik baru lepas atau 5 detik baru lepas. Karena aturannya seperti itu. Tidak boleh angkat langsung lepas. Harus ada jeda untuk ditahan beberapa detik. Itu memerlukan daya. Oke, ya. Kemudian speed atau kecepatan. Biasanya cabang olahraga apa? Sprint, lari jarak pendek, renang, apalagi? Lari jarak pendek berapa saja? 60, 100, 200. Ya. Oke, main bola juga sama. Ya, sprint mengejar bola. Ya. Atau sprint menjaga lawan, atau sprint untuk melepaskan penjagaan dari lawan. Oke. Aduh, balik. Berikutnya, selain speed adalah daya lentur atau flexibility. Biasanya senang, ya, memerlukan, ya, senang, balet dan seterusnya. Kemudian apalagi lompat tinggi, yoga, lompat atau lari gawang dan seterusnya. Kemudian kelincahan atau agility. Pada dasarnya setiap cabang olahraga memerlukan agility atau kelincahan. Karena kita berat, tidak mungkin ada olahraga yang statis kecuali catur atau apa rider, cici kayak bergerakannya ini. Ya, cabang olahraga yang lain pasti Anda akan bergerak dan berpindah. Diperlukan sekali daya kelincahan atau agility. Ya. Kalau main bola basket, bola voli, dan seterusnya. Next, koordinasi tentu saja. Semua anggota badan mulai dari mata, pikiran, tangan, kaki, tubuh dan seterusnya dan semuanya harus mempunyai koordinasi yang sangat baik. Kalau koordinasinya jelek, dipastikan gerakan tersebut tidak akan sempurna sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian keseimbangan atau balance. Ya, keseimbangan. Apa contoh keseimbangan? Ketika kita berlari ke kanan, ke kiri, depan, belakang, dan Anda bisa mempertahankan posisi tidak jatuh, maka dipastikan bahwa Anda mempunyai keseimbangan yang cukup baik. Berbeda dengan ketika lari kanan, lari kiri, lari depan, belakang Anda terjatuh, maka dipastikan bahwa keseimbangan Anda kurang baik. Ketepatan atau akurasi. Biasanya ini ketepatan yang olahraga yang memerlukan atau menggunakan alat bantu seperti tenis meja, tenis lapak, bulu tangkis, bola voli, sepak bola, bola basket dan seterusnya. Ini memerlukan ketepatan karena ada target. Kalau akurasinya jelek, sekali lagi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Yang keempat, reaksi atau reaction. Sama seperti yang lain, bahwa setiap atau di setiap cabang olahraga itu memerlukan reaksi yang baik atau bagus. Bagaimana cara melatih reaksi? Selain melempar tangkap bola, baik itu bola kecil maupun bola besar, baik menggunakan dinding atau berlawanan dengan teman kamu, lempar kanan, lempar kiri, dan seterusnya. Tetapi bisa juga dengan latihan yang sederhana, menjatuhkan benda atau barang kemudian ditangkap secara tiba-tiba. Ya, ditangkap secara tiba-tiba. Karena ini menjadi latihan, ya, latihan yang sangat sederhana. Reaction atau reaksi itu apa? Respon tubuh kita terhadap sesuatu atau terhadap stimulus. Ya. Contoh, kamu dalam olahraga bela diri, ya, seseorang itu pasti akan menghindar ketika ada serangan atau ancaman dari biasanya lawan tinju, kanan, kiri, atas, bawah dan seterusnya. Atau dalam silat, geser kanan, geser kiri dan seterusnya. Atau
mundur, maju dan seterusnya. Itu menghindari gerakan atau serangan dari lawan. Reaksinya harus sangat bagus atau harus sangat cepat. Sementara ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, tidak ada? Tidak. Yakin tidak ada? Yakin. Saya buru-buru halaman guys. Oke. Nanti setelah ini kita lihat video singkat untuk arahan atau panduan Anda melakukan tugas gerak di lapangan nanti. Nah, ini ada contoh gerakan push up. Kalau masih ada suaranya apa ya? Diulangi ya. Kalau diperhatikan. Oke. Gambaran sederhananya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang paham, Anda nanti bisa berdiskusi dengan kelompok atau bertanya ke kelompok lain. Bagaimana cara melakukan gerakan tersebut yang baik dan benar. Siap? Siap. Silakan yang belum ganti baju terlebih dahulu, kita bergerak ke belakang. Siap. Kelompok satu di sini aja. Rankingnya statis, dinamik,
siapa? Mana berbalik dengan ngomong kita. Orang yang lain lakukan, dia satu orang Taiwan, satu orang makan. Silakan siap. Yang berbeda. Boleh sambil duduk. Sudah tahu nih nanti jualan.
Ini yang udah dicatat semua Pak. Berpasangan Pak.
kedepannya Pak lebih baik dan Perhatikan. Tadi lihat tuh kan